Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal mas'alatus sadisatu, adapun kasus yang keenam, wahia yaitu hal yajuzu lis-shaimi fi ramadhana an yunshi'a safaran thumma la yasuma fihi. Apakah boleh bagi orang yang berpuasa Ramadan dia melakukan safar, habis dia puasa terus dia safar, kemudian dia nggak berpuasa pada safar tersebut, boleh nggak itu? Hukumnya demikian. Fa'innal jumhur ala annahu yajuzu dzalika lahu. Jumhur ulama berpendapat boleh. Jadi kalau lagi puasa kemudian safar, pergi keluar kota yang diperbolehkan qasar salat, kita pergi ke Cirebon, gimana hukumnya itu? Boleh nggak berpuasa? Diperbolehkan tidak berpuasa, pendapat dari jumhur ulama. Waruya an ba'dihim, riwayatkan dari sebagian ulama, wa huwa Ubaidatu As-Salmaniyu, yaitu Sayyidina Imam Ubaidah As-Salmani, wa Suwaidu bin Ghaflata, dan Sayyidina Imam Suwaid bin Ghaflah radhiyallahu ta'ala anhu, wa Ibnu Majazid, dan Al-Imam Ibnu Majazid radhiyallahu ta'ala anhu, annahu in safara fihi shoma walam yujizu lahul fitru. Jika dia safar padanya pada Ramadan kemudian dia berpuasa, maka nggak boleh. Mereka semua tadi disebutkan para ulama tersebut tidak memperbolehkan baginya untuk berbuka puasa. Kalau jumhur bilang boleh, silakan, nggak masalah. Ada orang berpuasa kemudian dia safar, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sementara pendapat tiga ulama tadi, yaitu Sayyidina Imam Ubaidah As-Salmani, Sayyidina Imam Suwaid bin Ghaflah, dan Sayyidina Imam Ibnu Majaz radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Wassababu fi ikhtilafihim ikhtilafuhum fi mafhumi qawlihi ta'ala. Sebab adanya ikhtilaf para ulama adalah perbedaan mereka memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian akan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wadhalika, hal tersebut, annahu yuhtamalu an yufhama minhu, dijelaskan bahwasanya dipahami dari firman Allah tersebut di atas, faman syahida minkum syahra falyasum, anna man syahida ba'da syahri, orang yang telah menyaksikan sebagian bulan Ramadan, fal wajibu alaihi an yasumahu kullahu, maka wajib baginya untuk berpuasa selama sebulan penuh. Jadi kalau dia menyaksikan sebagian, maka sebulan penuh wajib hukumnya berpuasa. Itu pemahaman yang pertama dari firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, orang yang menyaksikan di antara kalian akan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian yang kedua, wa yuhtamalu an yufhama minhu, ditafsirkan, dijelaskan bahwasanya dipahami dari firman Allah tersebut di atas, anna man syahida annal wajiba an yasuma dzalikal ba'da alladhi syahidahu, orang yang menyaksikan bulan Ramadan maka wajib baginya berpuasa sebagian tersebut yang dia saksikan sebagian doang. Ini pendapat yang kedua. Jadi pertama enggak. Pertama, kalau sudah menyaksikan sebagian Ramadan maka wajib berpuasa sebulan penuh. Yang kedua enggak. Kalau dia hanya menyaksikan sebagian, maka tidak ada kewajiban untuk berpuasa full. Yang wajib hanya bagian bulan yang dia menjadi saksi padanya. Kenapa demikian? Wadhalika annahu lamma kana al-mafhumu bittifaqin, tatkala yang dipahami dengan kesepakatan para ulama, anna man syahidahu kullahu, maka orang yang menyaksikan Ramadan seluruhnya,
fahuwa yasumuhu kullahu, maka dia menyaksikan, maka dia wajib berpuasa sebulan penuh. Kana man syahida ba'dahu fahuwa yasumu ba'dahu. Tadi kan kalau orang yang menyaksikan Ramadan full sebulan penuh, maka dia wajib untuk berpuasa sebulan penuh. Juga sama bandingannya, analoginya sama. Orang yang menyaksikan sebagian Ramadan, maka wajib hanya sebagian berpuasa di bulan Ramadan. Wa yu'ayyidu, dan memperkuat ta'wil al-jumhuri, yaitu penjelasan dari jumhur ulama. Apa yang berkuat? Insya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safar fi Ramadan. Rasulullah melakukan safar di bulan Ramadan. Nabi melakukan safar di bulan Ramadan. Yang kemarin keterangan itu ya. Kemudian Nabi melakukan apa? Berbuka berpuasa. Inilah yang memperkuat dari pendapat jumhur ulama, bahwasanya orang yang dalam kondisi berpuasa kemudian dia safar, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, karena hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma hukmul musafiri, adapun hukum musafir, idza aftara, kalau dia enggak berpuasa, fa huwa qada'u bittifaqin, maka wajib dia mengqadanya. Jadi safar, orang yang musafir apabila dia berbuka puasa pada Ramadan, maka hukumnya boleh. Tadi jumhur mengatakan, tapi ini orang nanti dihitung sebagai qada'an di luar Ramadan bittifaqin, dengan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika al-maridu, demikian juga orang yang sakit sama. Orang yang safar, orang yang sakit sama. Kalau dia nggak berpuasa si sakit, maka wajib nanti mengqadha pada hari yang lain di luar Ramadan. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ganti hari-hari puasa di luar hari-hari Ramadan. Ma'adal maridah bi'igma'in au jununin, selain orang yang sakit dengan sebab pingsan, ayan, atau gila. Selain itu, selain sakitnya sakit karena ayan dan gila, maka itu lain di luar itu. Kenapa demikian? Fa innahu mukhtalafu fi wujubi qada'i alaihi. Orang yang sakit dengan sebab ayan atau gila, maka ini terjadi ikhtilaf para ulama mengenai masalah wajib qada puasa Ramadannya atau tidak. Jadi beda. Kalau seandainya ada orang yang safar dengan orang yang sakit, sakitnya selain daripada ayat dan gila, maka tadi diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa, tetapi wajib untuk mengqadanya selain dari sakit karena ayat atau karena gila. Maka ini orang nanti pada masalah tersebut pendapat ulama ada perbedaan-perbedaannya. Wa fuqaha'ul amsari ala wujubihi alal mugma alaihi. Sementara ulama-ulama terkini itu mewajibkan berpuasa atas orang yang ayan. Jadi kalau ada orang yang ayan, ulama-ulama al-absar yang terkini yang sekarang itu mewajibkan untuk mengqadha puasa Ramadannya di masa dia ayannya itu, dari sebagiannya. Waqtalafu fil majnuni, para ulama ikhtilaf pada masalah orang gila. Di mana orang gilanya? Kalau seandainya dia nggak berpuasa selama hari Ramadan, maka wabadahamu malikin wujubul qada'i alaihi, berat nih pendapat Imam Malik bahwasanya wajib mengqadha puasa bagi orang yang gila. Ini berat ya. Wa fihi dha'fun li qawlihi alaihi salatu wassalam wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Padanya ada dhaif, kedhaifan hadis dari qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang gila sampai dia sembuh. Itulah yang merupakan ikhtilaf para ulama pada masalah tersebut di atas. Wallahu a'lam bishawab.